Al-Quran kami menerangkan tentang kalian. Yang kalian sembah selain daripada Tuhannya umat Islam itu tak lain adalah berhala, inasan, iblis. Dan kalian tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka. Itu kata Quran saya nih. Saya ulang lagi. Itu kata Al-Quran saya ketika berbicara tentang kalian. Orang-orang kafir yang kalian sembah itu adalah iblis, setan yang durhaka. Mari kita buktikan. Apakah Al-Quran saya itu betul? Anda menyembah iblis? Mari tanya Bible. Hei Paulus, ya paman, apa sih yang kau ajarkan kepada orang-orang Kristen ini? Paulus ternyata mengajarkan agar orang Kristen menjadikan Paulus itu sebagai teladannya. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, kata Paulus nih. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dia tidak berani mengatakan sama seperti aku ini adalah pengikut Yesus. Dia berkata sama seperti aku ini adalah pengikut Kristus. Sedangkan kalau dia mengatakan sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang turun kemudian membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Itu tidak. Mana buktinya? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu Yesus yang datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel. Nah, mari kita lihat yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Mari kita lihat. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Oke? Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Itu kata Paulus. Lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Coba. Lalu mengambil rupa manusia. Lalu sama seperti manusia. Lalu taat seperti manusia. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Apakah itu Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus itu. Yesusnya menerangkan aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan yang ada di Filipi 2, aku datang mengosongkan diriku untuk menjadi manusia. Dan aku yang mau sendiri. Bahkan aku taat sampai aku mati di atas tiang salib. Itu maunya siapa? Maunya sang manusia yang datang dalam rupa manusia. Bagaimana dengan Yesus anak Maria? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Wow, berarti dia hanyalah ciptaan. Berbeda yang datang kepada Paulus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah dewa yang datang ke muka bumi, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil daging dan menjadi manusia, sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib, mati bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Al-Quran mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang Anda sembah. Yang Anda sembah bukan Nabi kami. Iyaduna min dunihi illa inatha. Bahkan Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas, terinci. Apa yang Allah katakan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Roh Kudus. Ini baru konsep yang betul. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Suara saya kedengaran? Bagus, guru ndak aman. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Nabi Muhammad, Bung. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu nabiku, bro. Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Paulus, apakah demikian? Tadinya iya. Ketika dia menjadi murid Gamaliel, betul.
Dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi setelah datang makhluk mengaku Yesus kepada dia, seketika dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Dianggapnya hukum Tuhan itu yang membawa Bani Israel hidup, justru dianggapnya itu adalah sebagai kotoran, tinja, sampah. Ini sebenarnya di belakang Paulus ini siapa? Yang di belakang Paulus ini siapa sebenarnya? Ingat bung, ketika iblis mencoba Yesus, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa, dan aku berhak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus? Tidak. Data 13-nya dikatakan, iblis mundur dari Yesus. Gagal dia mencoba Yesus. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat itu? Pada saat utusan Tuhan tak ada lagi di bumi, terangkat ke langit. Di mana tertulis pengakuan Yesus? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Iblis. Ketika Yesus terangkat, penguasa dunia datang kepada Paulus. Apa yang dikatakan kemudian penguasa dunia? Itu yang kamu bacakan tadi saudara. Jadilah teladanku, sebagaimana juga aku ini adalah teladan Kristus. Maksudnya Paulus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus yang datang kepada dia. Kristus yang manakah itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hayo, hayo. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Kristus itu datang kepada siapa? Kepada Paulus. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Salah data saya? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesusnya ibadah pengikutnya hari Sabat. Yesusnya pengikutnya mentaati hukum Taurat. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, pengikutnya menghilangkan itu semuanya. Subhanallah, syukran. Jadi kayak mana? Yang mana yang harus kami ikut? Yang mana yang harus kita percayai? Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dan menyesatkan banyak orang, atau percaya kepada Yesus yang berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana yang harus kita percaya? Yesus kah atau Paulus? Saya kira begitu saudara. Saatnya Anda memilih mana yang benar-benar berasal dari Yesus anak Maria, mana yang berasal dari Kristus yang Yesus nubuatkan sebagai penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Silakan. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Silakan Bro Adi. Apakah Anda masih ingin tetap menjadi pengikut Paulus? Ayo bantah terus bibelmu, Adi. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaisar, silakan Bro Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Buya, terima kasih Bang Juma. Mau dibantah lagi biblosnya Bro, silakan Bro. Silakan. Iya, gini ya kan. Pertama-tama banyak juga ini penonton Bang Buya ini ya kan, 2,1K katanya ya kan. Mantap. Iya, dan ingat Bro, kami di sini buka koma untuk membantu program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ya, coba pakai akal sehatmu Bro, silakan ditanggapi Bro. Oke Bro Buya. Gini sebenarnya kan, kalau kita baca tentang Paulus di kitab Kisah Para Rasul, sebenarnya udah jelas yang mendatangi Paulus itu adalah Tuhan. Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Kan gitu dia kan. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena ada dalam ayat yang selanjutnya, ya kan, ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi firman Tuhan, ayat yang ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya,
pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jadi dari ayat-ayat yang ada ini, iya kan, saya sebagai umat Kristen sangat meyakini, iya kan, bahwasannya apa yang ada di belakang Paulus, apa yang ada di dalam Paulus itu adalah Roh Kudus, Roh Kristus, dan apa yang diterimanya sebagai pengajaran itu berasal dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus sendiri. Aduh, Karena Gurunda di sini kacau, ada Gurunda ini jelas. doktrinnya sudah kental kali ini, bahaya ini. Ya, lanjut. Nah, nah, jadi gitu dia, Bang Buya, Bang Jumaah. Jadi mengenai penyesat itu, ya kan? Ya memang di dunia ini kan, ya kalau kita bilang, ya kan, ada penyesat, contohnya, ya kan, ada apa namanya, orang yang nggak percaya Tuhan atau ateis, kan gitu kan. Jadi kan salah satu dari wujud penyesat ini kan adalah itu, ateis, orang yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka percaya kepada di pohon besar itu ada suatu sosok yang patut kita Aduh, sembah. Bradi, jangan ke ateis ini, lo sendiri Kristen masih ngawur. Enggak, ini contoh dari penyesat loh, Bang. Oh ya, lanjut. Ya kan gitu contoh, ya kan, karena Bang Juma tadi kan menyinggung tentang penyesat. Jadi saya coba memaparkan apa yang saya ketahui tentang penyesat salah satunya, kan gitu, untuk supaya mudah kita pahami, gitu kan dia. Jadi itulah, dalam kami di Kristen ini salah satunya penyesat itu adalah ateis. Ateis itu adalah orang-orang yang mempercayai misalnya dalam pohon besar, seperti entah apapun itu nama pohonnya, pokoknya besar pohonnya. Mungkin seperti pohon beringin, ya kan, besar pohonnya, ya kan. Di situ dianggap ada sebuah sosok atau makhluk astral yang menguasai pohon itu, dan kalau kita menyembah kepada pohon itu, nanti makhluk astral itu akan memberi kita kekuatan ataupun rezeki ataupun energi positif yang lainnya, supaya kita dilindungi, supaya kita diberkahi kalau misalnya membajak sawah. Astagfirullah, Bradi, ini narasinya makin kesana makin kesono, ini kagak nyambung, bro. Ini kan contohnya. Itu juga Bro. bukan ateis. Itu bukan ateis. Bukan ateis itu. Yang percaya dengan pohon-pohon itu bukan ateis. Coba Jadi apa namanya? Itu dia, paparkan aja kekristenan ya. Dinamisme, ya. Itu aliran kepercayaan. Kalau Kejawen, namanya masih memiliki itu namanya kejawen. aliran kepercayaan itu masih memiliki agama, masih memiliki kepercayaan, bukan ateis. Kalau ateis tidak memiliki kepercayaan apa-apa. Itu beda Tapi juga. kan dia menyembah juga. Menyembah sesuatu Betul, yang ateis tidak nggak- menyembah apa-apa. Coba sedikit ya. Boleh enggak saya ikut ngomong? Lanjut, Pak Oke, Des. jadi gini. Dikit. Kalau memang Paulus ini adalah rasul yang diutus Tuhan, mungkinkah iblis itu memproklamirkan inilah orang-orang utusan hamba Allah yang maha tinggi? Kalau memang Paulus itu benar-benar rasul Tuhan lalu iblis memproklamirkan seperti itu, maka gagallah rencana iblis untuk menyesatkan manusia. Seperti contoh di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 dan seterusnya itu, di situ dikatakan pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh iblis ya, pasti kita semua setuju ya. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, dan kami dari belakang
keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, aneh kan? Masa ada utusan Tuhan tapi yang memproklamirkan iblis? Ini nggak matching, bos. Aneh Pak De. Aduh. Aneh ini. Apakah iblis menghendaki semua manusia itu benar atau iblis menghendaki manusia itu sesat? Kalau iblis menghendaki manusia sesat, ya tidak mungkin akan memproklamirkan Paulus sementara Paulus adalah utusan Tuhan. Tetapi karena Paulus ini bukan utusan Tuhan, maka wajarlah iblis memproklamirkan seperti itu supaya orang percaya dengan dia. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Ini jelas sekali bahwa Paulus adalah penyesat dan pendukungnya adalah iblis. Lanjut lagi Juma. Masya Allah, barakallah Pak De. Ya begitu ya pasienku Bro Adi. Cobalah Anda pakai akal sehat Anda saya ya. bisa membantah sebentar ya apa yang Oke boleh, dikatakan tapi Bro. sebelumnya Bro izin sebentar. Ikhwan Pillah saya terpental di bawah banyak tentara Romawi sambil di tap. Ayo teman-teman, yuk tap layar teman-teman. Tap. Oten di bawah bantu tap. Uy, biar hidup kalian agak ada gunanya. Silakan tap Oten. Silakan Bro. Silakan Bro. Iya, saya akan coba menanggapin apa yang dikatakan oleh Bang Sugi ya, Bang Sugi. Gini Bang Sugi, di dalam Alkitab kan juga ada dituliskan bahwa iblis sanggup menyamar menjadi malaikat terang, iya kan? Itu pertama. Yang selanjutnya kita masuk kepada Kisah Para Rasul ini kan, Kisah Para Rasul pasal 16. Jadi di sini iya kan, Paulus ini melakukan perjalanan pelayanannya ke suatu kota ataupun ke suatu desa yang namanya Filipi. Jadi ketika melakukan pelayanan ke daerah ini, dia menjumpai sosok perempuan yang bernama Lydia. Sosok perempuan ini ketika dia jumpai, ketika dia ceramahi, ketika dia ajari tentang tentang Kristus, perempuan ini langsung percaya. Karena perempuan ini langsung percaya, mungkin beberapa penduduk di kota itu juga ikut-ikutan percaya. Tapi di kota itu juga ada seorang dukun lah kita bilang kan, ahli tenung, ya kan? Kalau di Indonesia kan ahli tenung kita nggak mengerti gitu kan. Kita anggaplah dukun, ya kan, ataupun paranormal. Jadi Lydia ini rah tenung bukan? Lydia ini Ya. memiliki rah tenung bukan? Lydia bukan. Bukan. Oke, lanjut. Kirain yang memiliki rah tenung. Bukan. Lanjut. Jadi di daerah Filipi itu kan ada seseorang yang memiliki roh tenung. Aku bilang tadi kan dukun atau paranormal. Dukun ini udah merasa terganggu karena ada ya mungkin salah satu atau beberapa pengikutnya nggak lagi ngikut dia gitu kan. Jadi dia datangi Paulus, diterainya lah pakai ilmunya. Pertama pakai ilmu setan kober, iya kan? Kalau ilmu setan kober kan, kalau dikirim ke orang, orang bisa muntah darah, iya kan? Ngeri kali Bro. Enggak loh, kita intinya saja gini loh. Kira-kira kalau roh tenung itu membenci Paulus, ya karena pengikutnya sudah banyak yang percaya gitu. Kira-kira dia justru menjelek-jelekkan Paulus atau justru memproklamirkan Paulus bahwa dia adalah Rasul Tuhan? Enggak, kan gini. Loh, Itu kan enggak makanya katanya. dengar dulu kan Gini gitu. lagi, pada Sugi gini lagi. Lanjut. Lanjutlah. Kan gini ceritanya ya kan. Sampai mana tadi saya lupa. Jadi kan gini ceritanya. Jadi dukun ini kan merasa dirinya emosi gitu kan. Karena emosi kan dia punya ilmu, ya kan. Dia punya ilmu ya, contoh ilmunya itu yang ada padanya. Apa weh? Dihubungin orang kau kan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan 5 menit lagi lah.
Bro Adi ini penyakitnya susah kali, makin parah. Gimana coba? Ini mau kemana? Saya lanjutkan Arah 1-2 mufti menit mau lagi. kemana? Saya Lanjut. lanjutkanlah 1-2 menit lagi ya kan. Jadi setelah dukun-dukun itu dukun-dukun itu merasa terganggu, dia mendatangi Paulus. Paulus tetap bersikukuh bahwa dia harus percaya Yesus. Jadi karena dia udah nggak punya argumen lagi, dia menyatakan itu kepada Paulus. Kamu adalah pengikut Kristus. Dia adalah pengikut Kristus yang harus kita ikuti. Gitu dia Bang Sugi intinya. Jadi saya permisi dulu lah ya. Iya bro, kuatkan ya, tetaplah Anda menjadi pengikut Paulus, bantah terus biblosmu bro. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam kebaikan. Amin. Oke, lanjut, yuk. Ya, Tuhan Yesus betul. Tuhan Yesus memberkati. Orang kesel, orang benci, malah memproklamirkan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Ya mungkin Lanjut lagi, Juma. dulu sama Gurunda ya, sebelum nanti ada pasien berikutnya yang naik. Silakan Gurunda Fadol. Masya Allah. Jadi kita lihat ya sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian diolok-olok, dihinakan oleh kaumnya, dianggap gila beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Dan Allah menjelaskan di Al-Quran surah Al-Hijr, surah yang sama di ayat 39, Qala rabbi bima aqwaitani la usayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Jadi Allah kemudian menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad kemudian ceritakan litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada Kristen, melalui kita para apologet Islam, untuk mereka sadar bahwa sesungguhnya iblis itu akan menjadikan sesuatu kejahatan terasa indah. Karena iblis memang sudah bersumpah di hadapan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 63. Tallah, itu firman Allah. Tallah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa liyuhum yawma walahum azabun alim. Itu kata Allah. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi iblis menjadi terasa indah bagi mereka, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk itu, sehingga iblis menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kalau tadi saudara kita itu selalu menyebut Yesus, 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 ujung-ujungnya kan di dalam Matius 7 nomor 22, 23 mereka diusir. Al-Quran ternyata mengatakan bahwa mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah, laqad arsalna ila umay min qablika fazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Jadi mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Nah, kita lihat pengakuan daripada penulis Bible. Markus 8 nomor 31, mereka membunuh Yesus. Yesus dibunuh. Markus 9 nomor 31, Yesus dibunuh. Markus 10 34, Yesus diolok, Yesus diludahin, Yesus disesah, dan Yesus dibunuh. Markus 15 nomor 19, Yesus dipukuli kepalanya,
lalu Yesus diludahin, lalu disembah. Markus 15:24, Yesus ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya. Markus 15:34, Yesus kemudian diceritakan ditinggalkan oleh Tuhan. Lukas 22:63, Yesus diolok-olok dan Yesus dipukul. Nah, inilah penghinaan-penghinaan yang terjadi terhadap utusan Tuhan. Penghinaan-penghinaan yang mereka kemudian lakukan terhadap utusan Tuhan. Ujung-ujungnya ini akan dijadikan sebagai sembahan. Setelah dihina, dijadikan sebagai sembahan. Sekira begitu sementara sahabat. Di sini sudah asar, saya ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih. Gurunda. Pasien berikutnya, Silakan. Bro Hendrik. Selamat sore. Buka mute-nya, Bro. Wih. Wah. Naik pingsan. Bro, buka mute-nya. Oh, mami, ini mah. Allah. Bro Hendrik, buka mute-nya, oi. Oke. Sebelum dilanjut ya, Ikhwan Pilah. Ini di atas ini akun baru ya, karena memang sering kena tombak. Bunda Rahma, Bunda Mila, semuanya ya. Bantu di follow-follow Ikhwan Pilah ya. Dan sebelum dilanjut ke pasien berikutnya, Pak Kaisar. Iklan dulu, Pak Baik, Kaisar. terima kasih, Tap-tap teman-teman. atau goyang ini, silakan Pak Kaisar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sudah wabarakatuh. mendengarkan beberapa dongeng-dongeng tadi ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Dewarta Bukit Golgota. Saya mau mengucapkan satu kata dari Bibel kalian. Bagaimana kamu dapat berkata, kami bijaksana dan hukum Tuhan ada pada kami. Ketahuilah, pena dusta dan para ahli tulis membuatnya menjadi suatu kebohongan. Yeremia 8 ayat 8. Kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Juga saya sendiri ya. Saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah, teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Batu hitam, Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Apa Masya penyembah Allah, Jakar tadi ngamuk? Penyembah Jakar, ngapa kau ngamuk penyembah Jakar? Gak usah kau ngamuk. Pak Desugi dan semuanya, ini ada pasien baru ya, pasien saya, pasien lama, Bang Melvin. Selamat sore, bro. Bro Melvin, selamat sore, bro. Aduh, ngomong kau. Melvin. Apa itu, Oke, selamat sore. Apa itu, Bang? Sore, Bang, sore. Oke. Gimana, bro? Sehat, bro?
Sehat, sehat bang. Sehat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Semoga Tuhan abang juga memberkati abang. Oke, lanjut bro. Ini apa kira-kira yang mau kita bahas di sore hari ini? Silakan bro. Gimana? Tuhan Bapa masih Yesus? Ya pastilah. Pastilah. Oke, lanjut. Pak Sugi, Fadol. Silakan. Berarti Bang Kelvin Wanes ya? Apa bang? Oneness. Tungtung. Loh, Tuhan Yesus masih Bapak itu Wanes. Kalau Yesus adalah Bapak itu Wanes. Karena Trinitas Melvin, itu tegaskan kau Oneness atau Tritung? Silakan, Melvin. Mau oneness mau Tritunggal mau apa? Nggak ada urusan sama aku, itu nggak ada masalahnya itu kuasa. Aduh, bahaya ini. Pada Sugi, lanjut. ya memang Trinitas itu ya, kalau ketika dia menjelaskan tentang ketuhanannya gitu, dia kalau tidak larinya ke Wanes ya ke Triteos, itu sudah pasti itu. Nggak bisa terlepas dari situ. Nah, makanya ketika orang Trinitas menjelaskan tentang Tuhannya ya larinya ke Wanes atau Triteos gitu. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, dia Wanes. Karena Tritunggal itu Yesus, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapak. Itu Trinitas. Nah, saya ingin tahu coraknya seperti apa dia ini. Silakan bro, dipaparkan dulu bro. Keimananmu bro. Nah, jadi gini, tentang keilmuan kalian, artinya pengetahuan kita tentang Tritunggal, tentang oneness, tentang ayat-ayat, itu kan datanya itu. Data yang bisa dilihat dan ditemukan dengan cepat di Google. Ataupun ya, sekarang ini mengenai pengetahuan nggak sulit didapatkan. Karena perkembangan teknologi, gampang aja itu. Kita ketik di WA aja pun udah dapatnya semua AI, WA itu. Nah, tetapi gini maksudku tentang sama kalian, tentang sebagai narasumber. Kalian menjadikan diri narasumber terhadap Alkitab yang kalian nggak mendapatkan pendidikan Izin bro Melvin, di sini bukan tempatnya curhat. Langsung saja dipaparkan biar enak ditanggapinya bro. Bukan, jangan curhat, jangan. Kalian gini, nggak mendapatkan pendidikan formal, jadi kurang yakin aku. Ayo, emang Paulus punya pendidikan formal? Emang Paulus punya pendidikan formal? Nah, ini kan alasan yang dipakai sama Elia Miron waktu menjawab pertanyaan. Kau sering mendengar Elia Miron, kau sering dengar dengan Bambang Nursena. Maka jawaban kalian agak mirip. Aku sering dengar juga Elia Miron. Ya, pertanyaan saya, ada nggak pendidikan formalnya? Ada nggak pendidikan formalnya? Siapa? Paulus? Siapa? Iya. Paulus itu. Paulus ya. Kalau Paulus itu ahli Taurat. Punya pendidikan formal? Ya nggak taunya kau kalau Paulus itu adalah mendapatkan pendidikan formal di Tarsus. Pertanyaan saya, pendidikan formalnya apa? Gelarnya apa? Coba kasih tahu. Coba datanya mana? Nah, Glenn, yang nggak taunya kau kalau Paulus itu ahli Taurat yang pendidikan formalnya di Tarsus. Pertanyaan saya, apa gelarnya? Mana siapa yang ngajarin dia? Makanya Glenn, udah aku bilang, kalian membahas Alkitab saya tidak perlu kemana-mana. Sekarang aku tanya dulu kok Glenn, bagaimana kalau apa gelarnya? Glenn, bagaimana kalau aku baca hadis, aku baca Quran, lalu aku menjabarkan itu padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di IAIN. Gimana pendapatmu? Nggak layak aku menerangkan itu. Kenapa? Coba sekarang Bang Glenn, gini, aku belilah Quran, aku beli Quran, aku beli hadis. Oke. Layak aku menerangkan itu, aku sebagai ahli padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di bidang itu. Kenapa jauh-jauh Anda ke Quran? Emang Anda tahu bahasa asli Bible? Anda ngerti? Anda bisa menjabarkan bahasa asli Bible? Sekarang, kalaupun Quran itu bahasa Arab kan ada translate-nya di bawahnya itu, nggak sulit itu. Nggak usah jauh-jauh ya. Ya udah kita bahas terjemahan kalau gitu. Lalu, nah begini dia, kalau aku patentengan menerangkan itu kan nggak layak karena aku nggak mendapat pendidikan formal. Di bidang udah gini aja, kamu naik ke sini mau diskusi atau enggak gitu aja loh.
Kalau mau diskusi ya diskusi, udah. Kalau enggak Aku ya mau turun. diskusi tapi tentang keislaman kok. Tapi kalian ahli di bidang keislaman gitu maksudku. Tentang Dua arah, keislaman. dua arah, dua arah. Dua arah contohnya gini, kayak kalau Elia Miron itu dia nggak mau membahas tentang Al-Quran itu aja itu nggak Ada jangan masuk- bawa masuk si Elia, ceritanya. kau ini mau diskusi atau apa? Kami tendang Dua bola. arah, ayo dua arah. Silakan angkat saja satu tema, bro. Biar enak, jangan berbelit-belit lah. Oke, aku angkat satu tema ya. Aku Ya gitu Melvin, kalau di sini kau jangan sok gadis bicaranya, perasaan sempit ya. Bagus-bagus saja, diskusi dengan baik, jangan curang di sini. udah lagi Lanjut. Junta kok banyak kali gaya. Kau sudah bilang tadi, aku udah belum buat. Ingat, mau kubuatkan lagi, ya. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data-datamu yang tersusun agar kau tak depresi lambat laun. Untuk penyembah kardus Indomie yang menuhankan anak domba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia lalu reinkarnasi teofani seperti Amuba, mending kau tuhankan si Kribo Saibaba. Ya ingat, segala firman sudah dibacakan Gurunda Zuma. Sudah dibacakan, tapi Anda masih saja mutarbalikkan. Ditampol dengan kenyataan, satu pertanyaan ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Payah kau itu. Mampus kau. Dari tadi suruh Oke. angkat satu tema berbelit-belit kau kan. Kaisar. Pendidikan formalnya apa dia? Nah, gini lah kita ambil aja topiknya. Kita ambil aja lah nggak apa-apa. Ambil Biar ada topiknya. bahan. Ambil topiknya. Karena Sekarang- ada Bang Zuma di sini, udah ada Sugi Kristologi. Jauh-jauh dia ini dari Vatikan loh. Coba Lanjut. aku mau tanya dulu nih. Kalau di Kristen kan yang diapakan itu Ishak itu yang mau dikorbankan, tetapi di Islam Ismail kan gitu sebagai apanya. Yang benarnya bagaimana bagaimana kalian membuktikan bahwa Ismail itu yang dikorbankan dan Ishak itu tidak dikorbankan? Artinya ada sepihak yang berbohong. Kalau nggak Alkitab berbohong atau Al-Quran yang berbohong, bagaimana kalian membuktikan itu? Coba lah Oke, dulu. dengarkan nih. Lanjut pada Sugi. Mute kau. Jadi Kalau kau gini. nggak bisa diatur, Oke, kagak saya kondusif, jawab ya. Saya tendang Oke, ya. saya Lanjut. jawab. Kau, Wade. Pertama, Abuya, kitab suci, aduh. Sabar dulu, mute dulu, dengarkan dulu. Lanjut pada Sugi. Lanjut. Pertama, kitab suci tidak bisa diadu dengan kitab suci. Namanya kitab suci itu tergantung kepada imannya masing-masing. Kalau toh kitab suci itu mau diadu, hadirkan pihak ketiga. Gitu caranya. Nah, sekarang bagaimana untuk menilai mana yang benar ini? Bible atau Quran? Nilai sendiri, Bible pakai Bible, Quran pakai Quran. Cari kontradiksinya di Quran, adakah kontradiksi tentang cerita itu? Nah, sekarang kita cari juga di Bible, adakah cerita yang tidak sesuai. Nah, saya melihat ketika saya baca Bible, kenapa saya tidak percaya dengan yang diceritakan Bible? Karena ada sesuatu yang menurut saya itu tidak matching. Contoh nih, Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umurnya 86 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Kemudian Ishak itu dilahirkan pada waktu Abraham umurnya 100 tahun. Anda baca kitab Kejadian 21 ayat 4 dan seterusnya. Nah, ketika Ismail diusir, Kejadian 21 ayat 15 dan seterusnya, Ismail masih bayi. Ya, apa yang dikatakan di situ? Kemudian Abraham mengambil sekeribat air, ya, lalu menaruh di bahu Hagar beserta anaknya. Nah, bagaimana mungkin kitab seperti ini mau kita jadikan sebuah kebenaran kalau ceritanya aja ngaco? Ada anak umur 16 tahun atau 17 tahun, tapi diperlakukan seperti bayi. Nah, saya menengok dari sini. Nah, coba sekarang Al-Quran, mana yang tidak matching antara ayat Quran dengan ayat Quran? Baru ketemu nanti. Kemudian, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ayat 22, di ayat-ayat terakhir itu juga, setelah pengorbanan Ishak, mereka kembali ke Berseba.
Kenapa nggak kembali ke Hebron? Kalau memang yang dikorbankan adalah Ishak. Tapi kembalinya kemana ke mereka? Ke Hebron. Ke Berseba. Tempatnya siapa di Berseba? Tempatnya Hagar. Nah, sementara Sarah di Hebron. Kenapa Ishak nggak dikembalikan ke ibunya sana? Kenapa malah ke Hebron? Ke Berseba. Ini saja sudah terjadi simpang siur, terutama mengenai masalah kisah Ismail yang diusir itu. Anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Aneh. Bahkan ketika air yang dikeribat itu habis, anak itu dibuang ke semak-semak lah. Anak umur 16 tahun dibuang ke semak-semak. Gimana sih akalnya nih? Coba silakan komentari. Gini, Silakan, bro. Yang agak semuanya clear ya. Berarti masih menanggapinya, Gini. yang nyambung. Silakan, bro. Aku kadang melihat kliennya nggak konsisten. Artinya di satu curhat lagi. Tanggapi, bro. Lanjut. Kok gini? bilang tadi berarti secara tidak langsung Sugi ini menyatakan Alkitab telah berbohong, kan begitu? Ya Pak Sugi. Lah kalau menganggapmu itu tidak bohong, buktikan aja bahwa Ismail itu umur anak masih Enggak. balita ketika diusir. Sekarang Pak Sugi